Maka sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya. Mulane kula njenengan was tahiyat niku diingatlah peristiwa agung ini. Allah telah memberikan rahmatnya, Rasulullah menerimanya untuk dirinya dan wa ala ibadillahi sholihin. Dados nek kula njenengan sholat, yang kita lakukan sholat di masjid ini, tahiyat kita baca, seluruh kaum muslimin dimanapun berada sedang kita doakan. Niku kan ungli ngeten nggih. Assalamu alaina, semoga keselamatan atas diri kami yang sholat, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba Allah yang soleh dimanapun berada, di Malaysia, di India, Saudi Arabia, di manapun berada orang-orang soleh sedang kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para jamaah, para bapak, para ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Monggo sarengan kita sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Dene menapa kula lan panjenengan enjang menika tasih pinaringan sehat wal afiyah, tasih dipun paringi kesempatan saged hadir wonten menika majelis. Mugi-mugi sedaya ingkang kita lampahi enjang menika ndadosaken amal sae ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken, monggo kita sedaya nambahi ilmu pengetahuan kita tentang Isra wal Mi'raj bertepatan malam 27 Rajab, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil Allah untuk menghadap tempatnya di Sidratil Muntaha, diberikan kewajiban untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini surat Al-Isra ayat 1 seringkali kita dengar di saat peringatan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah mengisrakan. Isra niku napa? Perjalanan malam hari. Itu namanya Isra. Bi abdihi, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad, lailan pada waktu malam, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid
Al-Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina, alladzi barokna haulahu, yang telah kami berikan keberkahan sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah, dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ini dasar dari peristiwa Isra. Sedangkan Mi'raj diterangkan dalam hadis lain juga ayat Al-Quran secara tidak langsung. Dua-duanya disebut Isra wal Mi'raj, perjalanan malam. Mi'raj itu naik ke langit 7 sampai di tempat namanya Sidratil Muntaha, penghabisan dari langit yang 7. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah untuk memberikan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Ini dasaripun ya. Saking surat Al-Isra ayat setunggal kala wau dipun sebatake wonten Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kula jenengan kedah kenal. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Awalu baitin wudhi'a linnasi, pertama kali masjid yang dibangun untuk manusia adalah Masjidil Haram. Bibakatal mubarakah, yang berada di lembah yang diberkahi. Dados Masjidil Haram niku lokasinipun wonten lembah, pinggir-pinggirnya pegunungan, sehingga zaman dahulu disinilah sering terjadi banjir, hujan deras menerpa kawasan itu, maka air akan turun di lembah yang ada Masjidil Haram. Makanya Ka'bah yang dibangun seringkali mengalami keruntuhan karena banjir. Kalau inginane teng TV ini kau wonten berita beberapa hari yang lalu, ya, Mekah Madinah dilanda banjir. Ya, karena di sana tidak terbiasa memiliki napa menika drainase, tidak punya saluran sungai, kanal yang dibangun, maka banjir ini pun merendam beberapa tempat di Mekah dan Madinah. Disusul banjir berikutnya teng Kendal. Kemarin malam, tadi malam masih dianggap siaga, karena kalau hujan turun lebat bisa jadi akan terjadi banjir kembali di Kendal. Nah niki nggih, dados bakah tempat yang rendah, lembah ini, ya, didirikanlah masjid yang pertama kali namanya Masjidil Haram. Di situ ada bangunan Ka'bah yang dibangun, ya. Di situ ada pula batu kecil yang disimpan di sisi Ka'bah namanya Hajar Aswad. Niki sampun ngantos kula panjenengan ikut salah persepsi. Orang yang di luar sana bilang katanya ajaran Islam itu tidak boleh menyembah kepada patung berhala, dilarang berbuat syirik seperti itu. Tapi bagaimana dengan Ka'bah? Ka'bah adalah batu yang tersusun 4 persegi, di mana semua kaum muslimin di saat sholat menghadap ke Ka'bah. Apakah ini tidak menyembah batu? Jawabannya dipun itu. Tiang mriko ngoten, menyembah berhala dilarang, tapi orang Islam kenapa kok sholatnya menghadap ke Ka'bah? Ka'bah juga susunan dari batu yang disusun 4 persegi. Jawabannya ngeten, nek wonten pitakonan kados ngoten. Orang-orang Islam dalam melaksanakan sholat niku mboten nyembah Ka'bah, hanya menghadap. Mulane kula njenengan sholat usolli fardhos subhi rakaataini,
mustaqbilal kiblati, kale madhep kiblat, mboten nyembah kiblat, mboten, hanya menghadap. Lalu kenapa sholat kok dianjurkan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah? Ternyata Ka'bah niku secara spiritual, secara rohaniah, teng Ka'bah niku wonten jalur langit. Jadi Ka'bah niku ke atas jalur langit, di mana para malaikat juga mengelilingi Ka'bah terus sampai ke atas, terus diurut pol sampai Sidratil Muntaha. Teng mriku wonten naminipun bangunan dipun sebat Baitul Ma'mur. Iki musola Baitul Ma'mur wonten Pak Habibie Baitul Ma'mur nggih. Teng mriku wonten Baitul Ma'mur persis seperti Ka'bah, tapi yang tawaf di situ tanpa henti adalah para malaikat. Malaikat ya paling boten 70.000 malaikat itu terus-menerus bertawaf sampai sepanjang masa. Makanya menghadapnya orang sholat ke kiblat Ka'bah dalam rangka mengikuti pusaran dari bumi sampai Sidratil Muntaha yang terbangun dengan jalur Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Mulane kenging napa tiang-tiang ingkang umroh ke tanah suci ya ada tawaf, orang-orang yang melakukan haji ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dari Hajar Aswad 1 kelilingan dihitung 1. 7 kali. Ibaratnya apa? 1 keliling di Ka'bah ini sama halnya dengan naik 1 langit. Langit kan wonten 7. 1 keliling ini dianggap naik 1 langit. Keliling yang kedua naik langit yang kedua. Sampailah selesai tawaf, langit ke-7 sudah dilampaui. Dan itu maksudnya ngoten, boten nyembah boten. Ya, itu suatu lambang orang yang tawaf itu naik, ya, mi'raj, munggah ke langit. Nah, bagaimana kita yang ada di kampung-kampung yang tidak ada di Masjidil Haram? Bagaimana kita naik ke langit, naik ke Sidratil Muntaha dengan ibadah sholat? Jadi monggo panjenengan hitung mungkin, sholat itu disetarakan dengan tawaf. Tiang ingkang tawaf umroh utawa haji tetap menika kedah suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat. Tawaf kedah ngoten. Sama dengan sholat. Sholat kula panjenengan harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat. Cuma bentuke mboten muter, soalnya ingkang dipun puteri namung wonten Masjidil Haram. Lajeng kados pundi kula panjenengan? Salat yang kita lakukan 1 rakaat setara dengan 1 putaran. Soalnya niki ngeten, nek kula jenengan ngadeg jejeg nggih. Niki kan nek lingkaran itu 360 derajat. Nek ngadeg jejeg niki berarti pinten Pak separone? Piro Pak? 180 disimpen riyen nggih. Niki ngadeg wis bunderan iki dibagi loro 180. Rukuk separone dari 180, Pak Ir sing pinter hitung-hitungan. Pinten Pak Ir? Separone dari 180 90. Nah iki simpen malih nggih. Wow 180 ditambah 90. Sujud niku separone saking rukuk. Nek rukuk kan ngeten nggih. Lah sujud niku separone dari rukuk. 90 bagi 2 45. Wis pira Pak niki wau Pak? 180 ditambah 95 ditambah 90 ditambah 45 ditambah malih sujude kaping kalih. Kan sujud duduk sujud malih, itulah 1 rakaat setara dengan 360 lingkaran. Berarti ini podo kalian napa? Tawaf. Itu langit pertama 1 rakaat, ya. Maka diperintahkan kita melakukan 5 waktu 17 rakaat. Niki mula wonten ungkapan as-sholatu mi'rajul mu'minin.
sholat itu minangka mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau Rasulullah langsung dipanggil, langsung hadir di Sidratil Muntaha, berhadapan dengan Allah, mendapatkan perintah secara langsung. Lah kula panjenengan dengan sholat inilah kita sedang mi'raj. Mulane kula panjenengan menawi sholat sampun ngantos pikirane teng mriki sholate malah boten dipun hayati. Kadang-kadang niki memang penyakite ngoten. Kula panjenengan niat sholat wis ngelalekne sembarangane. Allahu Akbar, sholat subuh wau engko jam 7 ana santunan. Ono sing kelingan ngono ya. Aku dhewe ngono, Allahu Akbar, iki ana seneke apa ora. Lho padha wae jebule. Kula ya mikir ngono dengan mikir ngoten, padahal wis dilalekne. Ilinge malah teng salat. Kunci ilang niku goleki ora ketemu. Wis jarke engko ketemu dhewe. Tinggo salat delal kelingan ngoten niku ya. Napa meneh sing arep dadi manten anyar sesuk mantenan jenengan nek salat kira-kira sing dipikir niku napa apa salate apa mantene repot niku. Banyak pekerjaan aktivitas kita yang terkadang datang dalam salat tanpa kita sadari. Lah niku padahal salat menika dipun wajibke aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat sebagai sarana zikir kepada Allah. Zikir pada Allah. Jadi sholat ini jangan sampai dikuasai oleh pikiran-pikiran di luar sholat. Kita sedang mi'raj, sama dengan Rasulullah sedang menghadap kepada Allah. Mulane wekdal Rasulullah berada di hadapan Allah diberikan salam. Rasulullah pertama mboten saged salame kepada Allah itu bagaimana? Masa assalamualaikum. Lah niki dereng ngertos Rasulullah dipun ajari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi Rasulullah setelah melihat panorama cahaya yang indah di Sidratil Muntaha. Jadi teng mriku mboten wonten wit-witan duren acing mboten wonten. Berkilauan cahaya yang berwarna-warni berpadu dengan sangat indah sehingga Rasulullah kagum. Kemudian memuji kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Intine niku sedaya kesaenan kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi memujinya Allah mboten ngangge salam. Allah Subhanahu wa taala mangsuli assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Gusti Allah menjawab salamnya Nabi Muhammad, assalamu alaika, ya, semoga rahmat tetap ada kepadamu. Allah menyampaikan itu, ya. Kemudian Nabi Muhammad mboten namung ngestokake dawe Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ingat kepada kita semuanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah niki. Jadi Nabi Muhammad tidak terus ya semoga rahmatin jenengan teng kula tok mboten eling umate yang mboten ngoten. Assalamu alaina, semoga keselamatan rahmatnya Allah diberikan kepada kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba Allah yang soleh dimanapun berada. Kados nek kula jenengan salat sedang tahiyat itu adalah duplikat nyonto saat Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Maka sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya, mulane kula njenengan pas tahiyat niku diingatlah peristiwa agung ini. Allah telah memberikan rahmatnya, Rasulullah menerimanya untuk dirinya dan wa ala ibadillahi sholihin. Dados nek kula njenengan sholat, yang kita lakukan sholat di masjid ini, tahiyat kita baca, seluruh kaum muslimin dimanapun berada sedang kita doakan. Niko kan ungli ngeten nggih.
Assalamu alaina, semoga keselamatan atas diri kami yang sholat. Wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba Allah yang soleh dimanapun berada, di Malaysia, di India, Saudi Arabia, di manapun berada orang-orang soleh sedang kita doakan. Demikian pula kula jenengan sakniki teng mriki mboten salat. Niki daerah Kilen mriko mungkin India mriko nembe subuh. Kula jenengan mriko sedang membaca tahiyat, sedang mendoakan kita semuanya. Itulah indahnya ibadah salat yang kita lakukan pun memuat doa-doa untuk seluruh kaum muslimin muslimat di sepenjuru dunia. Dan niku dados salat niku kedah wonten zikiripun ingatipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki setunggal nggih. Nomor kalih, ternyata salat itu kalau dikupas tuntas ajaran-ajaran yang sedang kita lakukan dalam salat mengandung hikmah yang luar biasa. Salat itu amal ibadah yang terangkum dari 4 unsur atau minimal 3 unsur. Nomor setunggal napa? Gerakan. Nomor kalih napa? Ucapan. Ucapan, gerakan. Nomor 3 napa? Hati. Nah, niki paling boten 3 niki ingkang pokok niku ya. Nek nomor sekawan niki ya tingkat tinggi itu kesadaran, makrifat, kesadaran. Tapi 3 niki riyen nggih. Dados amal ibadah salat ini mencakup lahir batin, mencakup gerakan, ucapan, dan itu harus kita padukan. Kula panjenengan sedang berdiri sebelum baca niat niki kersanipun salate khusuk. Saat kita berdiri ditata niatnya, disadarkan dirinya bahwa kita sedang menghadap kepada yang maha kuasa. Kita sedang menghadap kepada yang menciptakan diri kita. Kita sedang menghadap kepada yang menciptakan langit bumi, yang mengatur semuanya, yang maha kuasa. Niki dipun raos kesik. Nek jenengan kula mlebu masjid, imam sudah mulai takbir, sudah baca ayat, kula jenengan kentun, jangan langsung Allahu Akbar ikut imam. Berdiri ya, ditata niatnya, ya, ditata batinnya. Saat itu kita sudah menyadari sedang menghadap kepada yang maha kuasa. Nah ini ikumpun nembe dipun wiwiti kanthi niat dan takbiratul ihram. Ojo langsung kesusu langsung Akbar niki repot, mungkin mboten saged khusuk. Maka hal penting yang perlu kita atur adalah bagaimana kita memulai sholat dengan penuh kesadaran. Soalnya sholat itu benten kalian nopo senam, olahraga. Nah, olahraga nganggo rukuk sujud gerakannya cukup pun nyekapi. Sholat boten saged kados ngoten. Ucapannya diucapkan dengan benar, gerakannya harus benar, hatinya harus mengikuti. 3 ini dados tunggal. Waktu kula dengan Allahu Akbar, batin kita hanya mengagumi kebesaran Allah. Gerakan kita menghormat kepada Allah. Ucapan kita Allahu Akbar menyatakan kebesaran Allah. Nek 3 niku dados tunggal, jenengan kula salate luar biasa, mantap. Lah kadang-kadang boten ngoten. Badannya Allahu Akbar, atine ning pasar sore, atine wah iki engko bar pengajian arep lunga teng pundi. Lah ngeten iki berarti antara hati, ucapan, gerakan tidak sama, tidak sinkron nggih. Lah kula jenengan nek salat kedah sinkron. Waktu kita rukuk, bentuk rukuk adalah menghormat, takzim. Niku bentuke rukuk ngoten niku. Wong-wong Korea, wong Jepang nek hormat ngoten niku. Nek hormat ku mbungkuk ngoten niku. Nah niku nggih, dados niki kula dengan rukuk itu adalah sedang takzim kepada Allah, mengagungkan Allah. Niku gerakan nggih. Nah, ucapannya apa? Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar.
kula jenengan duwe duit akeh, jabatan yang tinggi itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Allah yang maha besar. Lan iku atine kados ngoten niku. Allah yang maha agung. Mulane bacaannya subhana rabbiyal azimi. Maha suci Allah yang maha agung. Lho, ucapane ngoten, atine kagum kepada kebesaran Allah, gerakane menunjukkan takzim kepada Allah. Niku nek tiga saged dados tunggal, itulah namanya salat yang khusyuk. Salat khusyuk niku termasuk kula dengan pikantuk keberuntungan. Qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun nggih. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Berarti nek cara bocah sekolah dibuat pengingkarannya, wong mukmin sing salate mboten khusyuk berarti tergolong orang-orang yang merugi. Dan itu sungguh beruntung orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Yang sholatnya khusyuk. Berarti pengingkarannya wong mukmin nek salate mboten khusyuk, mboten saged untung. Bertahun-tahun sholat rukuk sujud sampai bathuke ireng. Ya, niku nek namung gerakan mawon, hanya ucapan yang tidak dipengerti maksudnya, dengan hati yang kesana kemari, sholat itu belumlah menjadi sholat yang sempurna. Mulane niki Isra wal Mi'raj, kula panjenengan monggo ndadosi ibadah sholatipun. Perumahan Kaliwungu indah nalika kula pertama teng mriki niku sing mboten kelompok sugih-sugih niki, sing rakyat biasa mriko-mriko. Omahe niku mboten wonten kamare. Mboten wonten nggih. Mlebu langsung kamar kecil, mlebu meneh langsung mburi. Ya mboten wonten kamare niku. Niku rata-rata ngoten niku, gandeng-gandeng omahe kados ngoten niku. Niku nggih, tapi kula njenengan wong sing kreatif, pengen sing langkung sae malih, bertahun-tahun sakniki kula njenengan muter perumahan mboten wonten sing kados niku. Omahe padha apik-apik kabeh. Karena apa? Ingin punya tempat tinggal yang layak, nyaman. Niku nggih kenyataan nggih. Sakniki salat kewajiban. Salatlah yang pertama akan dihitung Allah di akhirat nanti. Salat ini yang menentukan orang itu akan masuk surga maupun neraka. Pertama kali yang dihitung salatnya. In soluhat, jikalau salatnya itu bagus, soluha sa'iru amalihi, sedaya amal dianggap apik. Wa in fasadat, jikalau salatnya rusak, fasada sa'iru amali, sedaya amal dianggap rusak. Salat sing kados ngeten pentinge, Rasulullah langsung menuju Sidratil Muntaha untuk mendapatkan perintah itu. Ya, ternyata salat ini belum seperti nek kula njenengan bangun omah. Saiki omahe wis apik-apik isih kurang apik. Saete diklotoki ganti yang lebih bagus, direhab lebih keren. Tapi kenapa sholat sejak dulu kita sudah lakukan banyak hal-hal yang mengganggu sholat kita dan tidak pernah kita untuk memperbaikinya? Ini sebuah pertanyaan. Kenapa nek omah wae mbok dandani tenanan? Padahal omah paling-paling tinggi niku pirang tahun? Kula njenengan paling 100 tahun. Niki tertua di negeri kita ini ada 126 tahun. Itu dereng pecah teng Jawa Timur niku ya. Nah ini misalnya 100 tahun saja nanti akan berganti generasi. Lahirnya anak, kalau diinterpretasikan anak itu kalau dibuat kalimat, Pak, saya lahir siap mengganti jenengan. Niku putu lahir, jenengan kula seneng di putu. Tapi kalau dipun damel narasi, putu itu akan berucap, kakek, nenek, saya lahir untuk mengganti panjenengan. Kula jenengan sudah mulai uzur, usia sudah mulai mendekat kepada kepulangan kita kepada Allah. Sholat sesuatu yang sangat penting, terkadang kita tidak mau memperbaikinya. Mila niki wekdal peringatan Isra wal Mi'raj, monggo kula panjenengan melihat kembali
sejauh mana sholat yang kita lakukan, sudahkah 3 unsur ini berpadu jadi satu. Nalika kula dengan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ucapan kita mengagungkan Allah yang maha tinggi. Nalika sujud kula dengan meletakkan dahi yang mulia, kepala yang terhormat ini di lantai. Betapa kita merasa rendah di hadapan Allah. Hati kita tunduk dengan ketaatan. Ya Allah, Engkau perintahkan apapun, aku akan siap melakukan. Itulah bunyinya hati ketika sujud. Sampun ngoten nopo dereng. Nek salate kula dengan ngoten, bisa kita berurai air mata saat sujud. Betapa setiap hari kita hidup yang dikejar-kejar hanya duniawi, padahal kita akan kembali kepada Allah. Dunia hanya 100 tahun, kembali kepada Allah tidak ada batas akhirnya. Niku nangis, mulane Rasulullah niku ing dalem napa sujudipun sering kali Rasulullah berurai air mata. Apa yang ditangisi Rasul? Bukan dirinya, karena Rasulullah dijamin pasti ada di dalam surga. Yang ditangisi Rasul apakah keluarganya? Tidak. Keluarganya telah dididik Rasul menjadi sosok yang baik, yang layak menghuni surga. Yang dipikirkan Rasul sampai menetes air mata saat sholat adalah kula panjenengan, ummati, ummati, ummati. Ya, bangetan umatku, nek wis tak tinggal, umatku akan lupa kepada ibadah yang bagus. Ditangisi kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mila niki monggo kesempatan ini niki nek diuraikan dari mulai Isra Mi'raj nih. Mun niku mawon nggih, dados kula panjenengan satu PR bagaimana sholat yang kita lakukan selama ini bertahun-tahun, sudahkah benar, sudahkah memadukan gerakan, ucapan dan hati dalam satu amalia. Nek pun ngoten panjenengan pun hebat. Sholatnya sudah khusyuk dan pasti memperoleh keberuntungan yang nanti layak masuk ke dalam surga Firdaus. Surat Al-Mu'minun nika dipun jlentrehke, nek sedaya menika dipun lampahi, ya, mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Dan ini monggo kula panjenengan membenahi sholat kita. Nek omah wis dadi apik, kendaraan biyen niku ya sepeda motor, perumahan iki jarang, saiki semua punya sepeda motor, sepeda listrik, punya mobil. Kenapa soal dunia kita bisa meningkat sedemikian rupa, sedangkan sholat kita hanya berhenti di tempat. Isa kira-kira kadang sholatnya wis ora dilakoni. Na'udzubillahi min dzalik. Kados pun cekap menika sampun siap Bu nggih? Pun siap sedaya, mangke sak bibaripun iki ingkang pikantuk undangan berupa kertas kecil itu untuk bisa dipakai bukti kehadiran, diserahkan pada pengurus yang mengelola, nanti akan disampaikan santunannya. Kemudian sebelum berakhir niki setiap pengajian kula memberi kesempatan untuk tanya jawab. Soalnya kuwatirin apa ingkang kula aturke panjenengan boten pati jelas, dan yang tidak jelas itu nanti akan dijadikan sebagai ilmu. Lah niku repot nek boten jelas dihubungi repot. Mula niki walaupun sebentar ya diberi kesempatan tanya jawab, terutama materi ingkang dipun aturke kala wau, dan juga boleh yang lain andai kata menginginkan. Monggo niki pun Pak nggih. Oh nggih, monggo Pak. Pak sinten usupan kula? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan mengenai Isra Mi'raj juga Pak Yai, ya, mengenai sholat nggih. Ya. Ada 3 poin yang kami tanyakan. Ada 3 poin yang kami tanyakan Pak. Ya. Mengenai apakah sholatnya batal ataukah kita berdosa bila mana saya sebagai makmum selalu mendahului imam dalam ucapan dan gerakan. Yang kedua, apakah ini membatalkan sholat ataukah ada hukumnya bila mana imam saat membaca surat
wajib maupun sunnah, tajwidnya masih gerudal-gadul karena ada dialek daerahnya, mungkin masih alami jadi ngalamin, alhamdulillah jadi alhamdulillah. Itu sholatnya membatalkan apa tidak. Yang ketiga Pak Yai Nun Sewu, untuk kebanyakan kalau saya itu di saat rokaat 1-2 bisa mengikuti, yang rokaat 3 dan 4 di saat Al-Fatihah, setelah imam baca Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah, kita terasa terburu-buru Pak Yai, seperti terseret-seret di tengah-tengah itu imam sudah ruku atau tidak. Itu aja yang saya tanyakan Pak Yai, itu membatalkan sholat ataukah tidak, apakah hukumnya yang seperti itu Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Cek. Niki wakofe ibu-ibu jamaah tafsir akad pagi ya, nembe ditumbas 2.725.000. Niki pas lampu mati pun bisa dipakai ya. Niki terima kasih pada yang telah mengumpulkan dana untuk kepentingan wakaf ini. Kulo jawab 3 pertanyaan dari Bapak Harno tadi. Yang pertama, sholat jamaah makmum mendahului imam apakah membatalkan sholatnya? Apakah membatalkan sholat? Kalau mendahulinya hanya 1 kali, ini belum batal sholatnya. Tapi kalau sudah mendahulinya itu 2-3 kali, yang batal mboten sholate tapi sholat jamaah. Jadi mboten pikantuk ganjaran 17 derajat. Ya. Terus niki mboten batalke sholate Pak. Sholat tetap sah, cuma nopo jamaah ini mboten dianggap sah, sehingga tidak memperoleh 25 atau 27 derajat. Dan ada keterangan dari hadis Rasul, jika seorang makmum seringkali mendahului imam, besok di akhirat dia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam bentuk kepalanya seperti hewan. Keren malahan ya. Yo ono macam niku. Nah niku besok ngoten niku, mulane kula panjenengan pastikan imam ruku telah sempurna kita baru melakukannya. Ya. Kadang-kadang sering mendahului napa? Dari berdiri menuju kepada sujud. Niku masalahnya napa? Imame wis rada tuwa. Akhirnya gerakannya lambat, lah makmume cepet baru tekan ngisor, imamnya belum. Ini termasuk mendahului. Maka pastikan imam itu sudah melakukan gerakan dengan sempurna, baru kita menyusulnya. Okay. Tapi ono sing ngene, imam niku memberi kesempatan supaya makmum tidak mendahulinya. Dengan cara apa? Oleh takbir ditunda. Misalnya songko duduk, Allah itu ngadeg nembe Allahu Akbar, nah, supaya mereka tidak tertinggal. Tapi seperti ini tidak disyariatkan. Nek imam sampai salah, misalnya harusnya dia tahiyat akhir wis rampung, dekne kok ngadeg, wis kadung ngadeg lagi muni Allahu Akbar, sudah berdiri tegak. Maka kalau disolawati oleh diingatkan oleh makmum, subhanallah, imam nggak boleh duduk kembali. Wis kadung ngadeg jejeg. Niki persoalannya, makanya jangan membuat berdiri baru takbir. Ya, jadi takbir dengan berdiri bareng Allahu Akbar. Kalau makmum tahu bahwa imamnya ini lambat gerakannya, makmum harus mengatur diri untuk tidak buru-buru, jangan sampai mendahului imam. Soalnya kula teng mriki Pak Sobirin saksine, nate kula niku salat jane wis tahiyat akhir salam. Kula niku ngadeg, niku sak baris niku ra do ngadeg lungguh
subhanallah, subhanallah. Almarhum Pak Robert itu tambah banter, subhanallah. Lah kula wis kadung ngadeg cara fikih mboten angsal lungguh sak ngadeg sempurna, tapi mereka yang membaca subhanallah kula paham bahwa saya ini dalam kesalahan, nanti akan saya lakukan sujud sahwi. Wis ngerti, tapi kan ora iso turun jawab, wis ngerti aku ngono. Oh. Dadi bubar nggih. Nah, mula niki ngeten niki perlu Pak Harno, perlu kula njenengan niku mun niki mawon nggih. Perlu kula panjenengan sedaya belajar tentang sholat. Lah ngeten iki imam nek mboten paham nggih akhirnya jalan sendiri sesuai dengan keinginannya. Lah makmum nek mboten paham akhirnya mendahului imam dirasa itu tidak masalah. Mulane ngaji bab sholat ini penting. Kula niku nyanggupi teng musala-musala pundi mawon ingkang nyuwun penjelasan tentang ngeten iki kula sanggup. Mboten sambayar. Kula sanggup untuk bareng-bareng ngaji tentang sholat berjamaah supados imam makmum ini ada kepahaman. Soalnya ngeten malih nggih. Misale kula jenengan sholat sak baris, kula nembe dugi, imam sudah mulai sholat. Kula niku teng baris kedua ijen setunggal tok niki mboten dianggap sah sholate. Carane kados pundi? Kedah gelandang wong sing ning ngarep untuk mundur sehingga ada dua orang. Tapi persoalannya nek ngeten iki piyambake mboten ngaji. Pak gelandang malah nyepak iki. Malah nyalahne kula salat diganggu. Kan ngoten niku repot. Lah nek kula mboten narik yang depan untuk belakang salate kula mboten sah. Lho niku repot. Makanya ini sekali lagi perlu kula dengan antara makmum imam semuanya untuk memahami ngeten iki. Jadi belajar penting niki mboten batal salate cuma batal jamaah. Okay. Nomor kalih apakah sah atau batal tidak ya napa niku salat yang dilakukan oleh imam dengan bacaan-bacaan yang tidak benar, tajwidnya tidak benar. Kalau itu tidak fatal, misalnya antara ikhfa gunah saja mboten masalah. Tapi nek panjang pendek pelafatan huruf sampai merubah makna, maka sholat itu menjadi batal. Kalau imam batal, makmum tidak boleh mengikuti imam. Carane piye? Imame salah, panjenengan harus niat namanya mufarokoh. Mufarokoh wis aku rak melu imam, sholatku mandiri. Jadi sholat dengan ampun dibatalke sing makmum, terus lanjut. Karena imam ternyata bacaan suratul Fatihah parah kesalahannya. Ya, ampun nanti kula aturke teng tanya jawab tafsir nika nggih. Ya, misalnya membaca an'amta, kudu ana aine, kok diwaca an'amta, alif kabeh. An'amta itu artinya yang membuat merintih. Oh, niku an'amta ngoten. Kalau an'amta ain yang telah engkau beri nikmat. Benten niku artine. Nek imam kok ya an'amta alaihim salah fatal. Fatal. Niki pripun makmum harus lepas dari imam. Nek tetep melu wong niki salah, supir jurusan Jakarta kok ngetan arahe. Jelas salah iki. Lah jenengan kok numpak terus ya melu salah. Nggih, harus medun Pak supir saya turun saja. Ini jalur tidak benar. Iki imam, tapi ora usah kondo imam. Pak Imam, mboten saya pokoke Pak Imam niku wis ora usah diikuti ngoten mawon nek salah nggih. Jenengan namanya mufarokoh. Mufarokoh itu melepas diri dari imam dewe. Nek imam rukuk nek jenengan urung pengen rukuk ya aja rukuk sik, wong wis mandiri. Ngoten. Lah mungkin nek jamaah terus kok aneh salate mboten masalah karena ada sesuatu yang memang salah dalam pelaksanaan. Lah ngeten iki nek imam makmum kok mboten sami purun belajar nggih repot. Lah nek onone sak RT sing salat sak masjid ya iku tok, Pak. Ora ana sing bener Fatihah. Ya nek ngeten ya sembuh niku nggih. Salah padha salah ya. Repot. Mulane kula nggih nate teng musala-musala kula tawari. Monggo sareng-sareng belajar. Mboten kedah kula sing maca niku. Mungkin kula gadah video kathah ingkang saged kangge pedoman, ya. Nah itu saged ngoten niku. Lah dijak ngoten nggih sampai sakniki mboten wonten musala ingkang ngersake.
Jadi nggone Pak Hafidin ini wis waktu maghrib jamaah sulit untuk datang karena apa? Takut jadi imam. Niku akhirnya musolane ada anu. Sing imam ya sing teko iku anane kuwi kaya ngono ya akhirnya berjalanlah seperti itu. Kula menawari, kula mboten sae waosanipun, tapi insyaallah mari kita belajar bersama. Ngoten nggih, dados niki wau kalau kesalahannya fatal Pak nggih, sampai merubah makna ya, itu tidak boleh diikuti karena sholatnya batal karena yang dibaca adalah rukun. Fatihah itu rukun. Sholat itu ada 5 rukun yang diucapkan. 1, takbiratul ihram, tidak boleh dibatin, kudu mumpi Allah Akbar. Nomor kali suratul Fatihah, nomor 3 syahadat dalam tahiyat yuk. Nomor sekawan sholawat, nomor gangsal salam yang pertama. Niku sing kudu. Kok sholat terakhirnya ora salam, guru ngene tok tidak sah. Ini harus di assalamualaikum warahmatullah. Salam ingkang leres niki mumpung kula kelingan niki. Jenengan kula ampun salam bareng kalih gerakan tengok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullah baru tengok. Karena apa? Salat kudu madhep kiblat, salam rukun. Nek salam jenengan dereng rampung kok wis tengok, berarti salatnya batal niku. Terus ngeten, paling boten assalamualaikum tengok. Nah ini paling boten itu salamnya cukup assalamualaikum, paling ringkas-ringkasnya salam. Nek baru wis melengak lho iki yo durung niku iku apa artine? Ya, assalamualaikum tengok boleh. Nek ngeten langkung sae. Nek kula milih ngeten, assalamualaikum warahmatullah tengok. Nah itu yang aman nggih. Terus ngoten, kadang-kadang bareng kok. Assalamualaikum lah niki. Kalau kita sudah tengok berarti sholat kan pun rampung. Sholat itu awaluhu bitakbir, ya. Wa akhiru bitaslim. Awalnya sholat dengan takbir, akhirnya dengan salam. Lah ini mulane ngoten niku nggih, ngoten niku. Nomor 3 kok akeh nih pertanyaannya ya. Ini untuk melakukan rukuk pertama, rakaat kedua niki masih Fatihahnya terkendali karena imam kan bacanya pelan ya. Jadi paling tidak kula dengan wonten kesempatan karena imam masih membaca surat. Apa Pak iki Pak? Niki nek 1 2 masih aman nggih. Nek 3 kadang-kadang imam tuh bacanya cepat sehingga kita kepontal-pontal untuk memenuhi rukun membaca surat Al-Fatihah. Soalnya nek salat iki mboten maca surat Al-Fatihah mboten sah. Dan ini pripun sholat jamaah, nek kula njenengan jamaah kok tidak mencukupi sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imam sudah keburu berikutnya. Kalau memang nggak nyandak betul, panjenengan lanjut ikut imam. Dan ini tidak menjadi masalah karena imam telah membacanya dengan sempurna. Husnudon kita begitu. Tapi nek kira-kira kurang seayat, imam sudah rukuk, jenengan selesaikan. Karena ini masih belum tertinggal. Kulon jenengan tertinggal terputus dengan imam kalau imam sudah melakukan 2 amalan. Jadi wis sami Allah lemahdah kulon jenengan nembe rukuk dan ini tertinggal terputus jamaah itu. Ya, kalau masih rukuk kulon jenengan menyelesaikan mboten napa-napa. Nanti kita pas ikut rukuk dia beri mboten napa-napa. Niku tasih sambung, tapi nek pun kalih amalan terputus, jamaah ini sudah terputus pula. Ngoten nggih. Oh macane jenengan dawa banget. Imam wis tidak sujud akeh walat bolin fasih masalah iki terputus nih jenengan wis keri pira niku 3 nggih. Nah, ngoten nggih. Niki sampun cekap nggih. Sementara niki mawon karena waktunya napa wonten malih pertanyaan yang urgent mungkin sing penting mumpung iki ning kene wonten jenengan ya jarang derek sing akad pagi. Pak Widodo monggo Pak Widodo. Tadi diterangkan bahwa kita kalau melakukan sholat itu dengan cara yang konsentrasi Pak ya. Memang betul Pak. Namun di sini misalkan dalam melakukan sholat 1 rakaat konsentrasi, 2 kali tidak konsentrasi karena pikiran kemana-mana. Dan setelah itu misalkan melakukan sholat 4 rakaat, baru 3 rakaat dia sudah melakukan salam. Nah itu sholatnya bagaimana? Misalkan sholat luhur atau sholat asar, rakaat pertama, kedua konsentrasi, sholat rakaat 3 ternyata buyar Pak.
Yang seharusnya 4 rakaat ternyata di 3 rakaat sudah melakukan salam. Nggih. Itu Sampun, sholatnya bagaimana? Ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua mengenai sholat berjamaah. nggih. Saya pernah melakukan mengikuti sholat berjamaah dan imam itu lupa Pak. Dari jamaah tersebut juga mengikuti arus lupa sehingga tidak melakukan yang namanya memperingati atau subhanallah tadi. Ya. Nah, itu sholatnya bagaimana? Apakah perlu diperbarui lagi atau diulangi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki terakhir mawon nggih. Ini melakukan sholat yang khusyuk bisa dijaga rakaat pertama, kedua, ketiga. Tapi mergo khusyuk lali rakaatnya akhirnya salam, ngoten nggih. Padahal sholatnya mestinya harus 4 rakaat. Ini bagaimana menanggulangi masalah seperti ini? Nek panjenengan memang betul-betul ingatnya sudah tahiyat akhir kemudian salam, kemudian dipikir-pikir kok baru 3, atau setelah salam ada yang memberitahu Pak Wid dengan sholatnya baru 3, misalnya ngoten, bagaimana solusinya? Panjenengan berdiri lagi untuk menunaikan sholat tersebut hanya 1 rakaat sebagai kekurangannya. Tapi mengke panjenengan sak sampunipun tahiyat innaka hamidum majid ampun salam riyin. Sujud namanya sujud sahwi. Ya. Ya niku diwaca sujud sahwi dungane, kemudian duduk sujud lagi, duduk baru salam. Ini sudah teratasi, boten usah ngulang dari awal. Kok ngulang dari awal penyakitnya ngoten malih. Oh pancen wis asik iki 3 rakaat yo salam meneh malah yo repot. Maka itu bisa ditanggulangi dengan sujud sahwi dan 1 rakaat sebagai kekurangannya. Ya, ngoten Pak nggih. Nomor kalih salat jamaah imam lupa. Ora ono sing ngelingke. Jamaah yo ape maca subhanallah kok iki nang wis bener. Kadang-kadang ngoten niku. Wis kabeh ora ono sing maca ya ora subhanallah. Padahal sholatnya tidak sempurna, mungkin kurang 1 rakaat mungkin. Tapi semuanya menem-menem. Kalau ini memang betul-betul imam itu tidak merasa kesalahan dan tidak ada mengingatkan, maka cukup sholat itu dianggap sempurna. Oh iya masalahnya lali kok nggih. Jenengan ngarep ngelingke subhanallah ya ragu, aku ya ora mikir rakaat, pokoke melu imam. Imam wis salam ya melu salam padahal baru 3 mungkin ya. Niki pripun iki nek pancen 1 jamaah itu tidak ada yang menyadari tentang kekurangannya, dianggap itulah yang benar dan imam pun tidak tahu menawa ada kekurangan, semacam ini telah dianggap cukup. Ya. Niku jenenge lali, ora eling blas ora ono sing ngelingke. Maka ini dimaklumi orang yang lupa itu terlepas dari hukum. Terlepas dari hukum itu ada 3. Yang pertama adalah anak kecil terlepas dari hukum. Yang kedua orang gila terlepas dari hukum. Ya wong gila kok nyolong, wong gila memperkosa, wis piye wis diadili ya pegel kabeh sing ngadili wong wis wong edan. Nomor 3 orang yang lupa sampai dia ingat. Iku terlepas dari hukum. Kita mboten napa-napa nggih. Tapi nek iso aja dilalek-lalekne kaya ngono. Nek kula njenengan urusan urusan aktivitas dunia ora ono sing lali kok nggih. Ya, niki urusan sholat kok sampai lali berarti kan sangat kecilnya minat kita dalam beribadah itu sampai lali ngoten itu. Tapi nggih kadang-kadang wong lali mergo banget khusuke. Nabi Muhammad nate lali nate. Rasulullah setelah sholat maghrib baru 2 rakaat salam keluar Rasulullah itu. Maka sahabat mau menanya itu takut. Apakah ada perubahan sholat maghrib dari 3 menjadi 2? Wis sing takon, do wedi, takon wedi. Akhirnya Rasulullah sudah di depan masjid ditanya, "Wahai Rasul, apakah ada perubahan tentang sholat maghrib?" Tidak ada, seperti biasa. Panjenengan tadi melakukan baru 2 rakaat. Ya, jadi tahiyat awal langsung salam. Apa betul seperti itu? Benar. Kemudian Rasulullah mengajak untuk kembali lagi ke shaf, menambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Tapi salah Rasul nek kangge kula njenengan sebagai pelajaran. Nek Rasulullah ora tahu salah ngono, malah kula njenengan oleh
memperbaiki sholat kangelan. Piye carane wong Rasulullah ya ora tahu salah. Akhirnya repot. Maka salahnya Rasul sekali lagi menjadi pelajaran, tapi nek salah kula jenengan ya pancen salah tenanan, ora dadi pelajaran niku. Benten niku nggih. Kadosipun cekap riyin nggih. Keranten menika wekdal, matur suwun pratosanipun. Dados niki pun cekap riyin, insyaallah lain kesempatan bisa disampaikan kisah hikmah Isra Mi'raj dalam versi yang lain. Soal Isra Mi'raj itu kitabnya kandel banget. Nek diuraikan semua perlu waktu yang lama. Ini hanya hal-hal pokok yang kita perlu untuk tahu supaya wawasan kita bertambah. Ngoten nggih, matur suwun sedaya pratosanipun. Bilih anggen kula matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun ingkang pikantuk undangan kendel saantawis kangge pembagian niku, ingkang boten pikantuk undangan nggih saged menyalami anak-anak yatim kita, mengasihinya, memberi semangat dan menyentuh rambutnya itu menggugurkan dosa-dosa kita. Monggo nggih. Niki wonten setunggalipun sekedar pemberitahuan mawon nggih. Bilih kas ingkang dipun ginakake kangge santunan lansia, yatim, duafa, penggiat sholat jamaah, penggiat masjid musola, niki ada saldo 34.628.950 rupiah. Lah enjang menika ingkang badhe dipun aturi lansia sejumlah 38, kemudian yatim Perumahan Kalimu Indah dan sekitarnya ada 81 anak. Kemudian penggiat sholat jamaah masjid musola duafa wonten 73. Dados sedayanipun ingkang sampun dipun aturi undangan menika wonten 192 orang. Jadi masing-masing mengge 100.000 nggih. Jadi ada 19.200.000. Lah niki dana ngeten menika saking masyarakat ingkang sampun-sampun dipun kempalake wekdal bulan Muharram. Bulan Muharram dipun kempalake. Dan menika insyaallah mangke Ramadan menawi menika saldo tasih nyekapi nggih dipun adake malih kegiatan kados ngeten menika. Kangge sedaya menika monggo kita barokai suratul Fatihah yang telah mengumpulkan dana, yang mengelolanya, ya, juga yang telah berinfak. Semoga Allah memberikan keluasan rizki, keberkahan rizki, dan semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selajengipun menika ugi nyuwun barokah suratul Fatihah kagem ahli kubur dari Bapak Arif Sulistiono, Ibu Sri Lahyu. Menika kala wingi tertinggal nggih. Ingkang kala wingi sampun dipun tungake sedaya niki tertinggal nyuwun barokah suratul Fatihah kagem ahli kubur almarhum Bapak Hasim Hadi Sugondo, almarhumah Ibu Sri Sudarwati binti Sukandar, almarhum Bapak Sumantri bin Mangun Diwiryo, almarhumah Ibu Kartini binti Sarmawi, Mas Jaryanto bin Sumantri, Mbak Endah binti Hasim Hadi Sugondo, Mas Rohmat bin Sakiman. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.